وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. Adapun tentang sejarah bangsa jin, memang tidak ada hadis yang sharih yang menjelaskan tentang asal muasal jin itu. Akan tetapi banyak riwayat Israiliyat yang sebagiannya bersanad dan sebagiannya tidak bersanad. Tentu kita akan menceritakan sebagai pengetahuan, bukan untuk dijadikan sebuah sandaran. Karena Nabi SAW bersabda, hadithu ambani Israel wala haraj. Ceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat Bani Israel dan tidak mengapa, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa yang pertama kali jin diciptakan itu namanya Sumia. Jin yang pertama kali diciptakan Allah itu namanya Sumia. La Sumia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujung nyala api. Dialah satu-satunya jin yang diciptakan dari nyala api, sama dengan Adam satu-satunya manusia yang diciptakan dari tanah, karena keturunannya tidak dari tanah. Adam itu ketika diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diceritakan Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah di bumi. Turunlah Jibril dari langit ke bumi, tapi bumi menolaknya. Bumi tidak mau ada satu tanah pun yang berkurang dari tempatnya. Maka Jibril pun naik kembali dan mengatakan kepada Allah bahwa bumi menolak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Mikail, juga bumi menolaknya. Sampai akhirnya Allah mengutus Malakul Maut. Kemudian bumi menolaknya, tapi Malakul Maut tidak mau kembali tanpa mengambil tanah yang diperintahkan Allah. Maka akhirnya Malakul Maut mengambil dari berbagai macam bentuk tanah yang ada di bumi. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah, macam-macam warna. Ada tanah yang keras, ada tanah yang liat, ada tanah yang mudah, ada yang tanah yang susah. Sehingga penciptaan dari berbagai macam bentuk tanah dan sifat-sifat tanah itulah yang membentuk karakter manusia. Makanya ada manusia itu kulitnya hitam. Mana yang kulitnya hitam di sini? Ah, itu dari tanah hitam tuh. Ya. Ada tanah, ada orang yang berkulit putih, mungkin dari tanah yang putih. Ada yang berkulit merah, mungkin juga dari tanah merah. Ada yang belang-belang, mungkin campuran. Ya. Kemudian juga sifat-sifatnya berbeda. Ada yang mungkin keras kepala, ada pemaaf, ada yang kadang keras, kadang pemaaf. Itu sesuai dengan karakter tanah itu. Baru kemudian tanah itu diangkat ke langit, baru dibentuk Adam alaihi salatu wassalam. Jadi satu-satunya manusia yang dibentuk dengan tanah itu hanya Adam saja. Asal penciptaan manusia dari tanah. Sama dengan jin. Bahwa jin itu yang diciptakan dari ujung nyala api itu hanya Sumia namanya. Itulah Abu Al-Jin namanya. Bapaknya jin namanya Sumia. Lah Sumia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Bi alfai amin qabla khalqi Adam. 2000 tahun sebelum diciptakan Adam, maka Sumia ini diciptakan. Lah ketika itu, setelah Allah menciptakan Sumia, bapaknya jin ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Sumia, tamanna, berangan-anganlah engkau, mintalah sesuatu kepadaku. Maka kata Sumia,
Bapak jin ini mengatakan, atamanna an nara wa la nura wa an naghiba fi thara wa an yasira kahlana syababan. Kata beliau, kata bapaknya jin ini, kami hanya mengharap kepadamu ya Rabb agar kami bisa melihat dan tidak bisa dilihat. Makanya jin itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam Al-Quran gimana? Innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat mereka. Innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Karena itu permintaan bapaknya jin mengatakan, atamanna an nara wa la nura. Kami hanya mengharap kami bisa melihat tapi tidak bisa terlihat. Tetapi ini di dunia. Maka di akhirat sebagai bentuk keadilan Allah, kita yang akan melihat jin tapi jin tidak bisa melihat kita. Di akhirat nanti. Wa an naghiba fi thara. Dan agar kami bisa menghilang di tengah-tengah padang pasir, enggak ada yang mampu melihat kami. Wa an yasira kahlana syaban, dan agar tetap muda terus dan tidak pernah tua. Itulah permintaan Sumia, bapaknya jin ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan tempat di bumi. Diberikan tempat di bumi, wa askanahul arda man yasha'u fiha, terserah mau apa dia di bumi itu. Wa hakadha kanal jinnu awal man abadallaha fil ardi. Maka Sumia inilah jin yang pertama kali yang beribadah kepada Allah di permukaan bumi. Belum ada manusia di bumi. Bumi ini diciptakan oleh Allah untuk jin pertama kali. Akan tetapi setelah kemudian Sumia ini kemudian diberikan keturunan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Sumia pun meninggal dunia. Maka datang generasi setelahnya. Lah generasi setelahnya ini tidak bersyukur kepada Allah. Mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal untuk melihat dan tidak bisa terlihat. Diberikan oleh Allah usia yang panjang sehingga mereka tetap muda. Diberikan fasilitas di bumi dan seluruh kenikmatannya. Mereka tidak bersyukur. Justru mereka itu malah menumpahkan darah dan saling membunuh sesama mereka. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Adam sudah berbentuk manusia, dibiarkan selama 40 tahun mengeras dan belum ditiupkan roh. Maka malaikat mengintip, ini Allah sedang menciptakan makhluk apa ini? Maka para malaikat pun kemudian datang kepada Allah dan mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lah. Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan makhluk seperti jin yang suka menumpahkan darah, suka merusak bumi, sementara kami makhluk yang terus bertasbih memujimu dan senantiasa mensucikan namamu? Maka Allah Subhanahu wa taala bantah dengan mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu tentang ciptaanku daripada kalian, kata Allah. Buktinya dari Adam lahir para nabi yang kedudukannya jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Lah ketika malaikat mengatakan, apakah engkau akan menciptakan makhluk seperti orang yang sebelumnya, maksudnya jin yang sudah menumpahkan darah, merusak bumi, karena memang jin itu tabiatnya merusak bumi, menumpahkan darah. Makanya kemudian umatnya Sumia ini tidak bersyukur kepada Allah, dibalasnya nikmat dengan kekufuran.
Maka dari situlah akhirnya terjadi peperangan antara malaikat dan juga bangsa jin. Tetapi riwayat peperangan antara malaikat dan bangsa jin ini tidak benar. Bagaimana mungkin malaikat berperang dengan jin? Kalau malaikat ingin berperang dengan jin, satu malaikat saja bisa mengalahkan semua manusia dan jin. Malaikat apa? Malaikat maut. Semua bisa dicabut nyawanya sama dia. Ya. Ngapain pula berperang-perang kan gitu ya. Tapi ini cerita Israiliyat, hanya cerita saja. Di situ dicantumkan bahwa malaikat perang bersama melawan jin. Akhirnya jin ditangkepi. Ya, sebagiannya kemudian dilempar ke juzur, ke daerah-daerah yang dipenjara di hutan-hutan, di lautan-lautan, dipenjara oleh malaikat. Lah dari situ dalam cerita Israiliyat itu, dalam satu kisah, setelah kemudian para malaikat mentertibkan bangsa jin dan sebagainya dipenjarakan di hutan-hutan belantara, maka ada anak jin yang masih kecil itu dibawa naik oleh malaikat, kemudian hidup di langit. Lah jin kecil ini, anak kecil ini, jin yang masih kecil yang dibawa oleh malaikat ke langit itu namanya Azazil namanya. Ya. Azazil inilah yang kemudian dibawa ke langit, dididik oleh malaikat sampai dia besar. Akhirnya dia beribadah kepada Allah, puasa, solat, zikir, macam-macam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kuasakan kepada Azazil untuk menjadi penguasa langit dunia. Jadi Azazil menjadi penguasa langit dunia, diserahkan kekuasaan langit dunia sama Azazil. Jadi inilah cerita yang kita akan kisahkan. Jin yang saleh tapi tersesat, dialah Azazil. Anak kecil, jin kecil yang dibawa malaikat ke langit, kemudian dididik menjadi dewasa, akhirnya menjadi ahli ibadah, taat kepada Allah, hidup di alam para malaikat, kemudian diserahkan kekuasaan untuk menguasai langit dunia. Maka itulah satu-satunya jin yang paling soleh kala itu. Ada juga yang mengatakan riwayat yang lain tentang Israiliyat, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin, kemudian jin ini rusak betul, rusak luar biasa, suka menumpahkan darah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala utus dari kalangan mereka seorang jin yang saleh, mungkin dari kalangan manusia itu seperti para nabi, namanya Azazil, dipilih oleh Allah untuk menjadi pembaharui bangsa jin, supaya mentertibkan bangsa jin, kemudian didukung oleh kekuatan para malaikat. Sama seperti Rasul dalam perang Badar dibantu oleh malaikat sehingga Allah menangkan peperangannya, ataupun dalam perang Khandaq seperti malaikat menolong Rasul di Khandaq, akhirnya dimenangkan peperangannya, dan perang-perang lainnya, dan berhasil kemudian memenjarakan jin-jin yang jahat. Dari sebab kegemilangan keberhasilan Azazil mentertibkan bangsa jin, sebagai bentuk kebaikannya Allah angkat Azazil dari bumi ke alam malaikat, bahkan menjadi khazanatul jannah, menjadi bendaharawan sorga yang memelihara sorga. Itu kisah Israiliyat sekali lagi ya. Seperti itu kisahnya. Lah, setelah kemudian Azazil ini berada di alam malaikat, hidup bersama para malaikat, beribadah layaknya malaikat. Makanya kemudian ada khilaf di antara ulama, Azazil ini sendiri nama Israiliyat, tidak ada dalam Quran Sunnah. Tapi itulah jin yang paling soleh ketika itu. Sehingga para ulama mengatakan, apakah Azazil ini, jin iblis ini, bagian daripada malaikat ataukah dia bagian daripada jin? Maka karena hidup di malaikat, di alam malaikat masalahnya. Tetapi ulama menguatkan bahwa Azazil itu bukan malaikat, tetapi jin berdasarkan Al-Quran.
Allah mengatakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ajazil itu bagian daripada jin yang berbuat fasik kepada perintah Allah. Singkat cerita bahwa Ajazil hidup dengan para malaikat, beribadah layaknya malaikat, menjadi jin yang paling soleh. Sampai pada waktunya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan makhluk yang berbeda. Bukan malaikat, bukan juga jin, manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, kemudian disebut Adam. Kenapa Adam? Karena diciptakan dari adim. Adim itu tanah yang ada di bumi, maka makhluk itu disebut Adam alaihi salatu wassalam. Lah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam itu, Allah beri 4 kelebihan. Kenapa? Menghindari supaya jin jangan sombong. Ajazil itu jangan sampai sombong. Kelebihan pertama, Adam itu diciptakan oleh kedua tangan Allah. Khalaqtu biyadai, aku ciptakan Adam dengan tanganku. Yang kedua, wa nafakhtu min ruhi, yang meniupkan ruh ke jasad Adam Allah sendiri, bukan malaikat yang diutus untuk meniupkan ruh. Kemudian yang ketiga, asjadalahul malaikah, Allah perintahkan seluruh malaikat sujud kepada Adam. Dan tidak ada perintah Allah kepada para malaikat sujud kepada Ajazil. Kemudian yang keempat, Allah ajarkan pengetahuan dibandingkan yang lainnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan nama-nama segala sesuatu. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud nama-nama di sini artinya Adam diajarkan bahasa, seluruh bahasa yang akan diucapkan seluruh keturunannya. Di kita saja ada bahasa Padang. Kalau Adam hidup hari ini kemudian ke Padang, maka dia akan bahasa Padang. Ya, ya seperti itu. Ada bahasa Madura. Kalau Adam hidup hari ini kemudian ke Madura, dia akan pakai bahasa Madura. Ada bahasa Jawa. Kalau Adam kemudian ke Jawa, pasti dia akan bahasa Jawa. Piye kabare? Pakai bahasa Jawa kan itu. Atau ke Sunda, kumaha kabarna, sararehat kan itu. Pasti akan bisa tuh. Ya. Dia kemana saja, bahasa yang diajarkan atau yang dikuasai keturunannya Adam itu tahu. Itu artinya Allah ajarkan nama-nama segala sesuatu, artinya Allah ajarkan seluruh bahasa yang akan diucapkan oleh kaumnya. Ke Cina pakai bahasa Cina. Seperti apa bahasa Cina itu? Kaipo. Bahasa kitanya kepo. Tahu kepo? Kepo itu kayak polisi, tukang tanya. Orang Cina bilang kaipo, pengen tahu urusan orang, ya kan? Jadi Adam itu kemana? Sebutkan ke Amerika, pasti bahasa Inggris dia ngomong. Semua bahasa, bahasa India bisa, semua bahasa bisa. Itulah kelebihan Adam, diberikan pengetahuan yang tidak diberikan kepada jin ataupun malaikat. Bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Thumma a'radahum 'alal malaikati faqalu anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat nyerah, tidak sanggup. 4 keutamaan Adam inilah yang menjadikan Adam unggul di atas malaikat, bahkan di atas seluruh bangsa jin sekalipun. Tetapi walaupun Adam sudah jelas-jelas memiliki 4 keutamaan, tetap saja di sini ada ujian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idh qulna,
lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, ini Adam sudah ditiupkan ruhnya. Jadi ketika ditiupkan ruh dari mulutnya, ruh itu ditiup dari mulut dan akan keluar dari mulut. Ketika ruh sampai saja di kerongkongan, tiba-tiba Adam bersin, hacih, bersin. Maka Adam dikatakan oleh Allah, katakan ya Adam, alhamdulillah. Maka Adam mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah mengatakan yarhamuka rabbuk. Makanya sunnah, kalau antum bersin baca alhamdulillah, yang mendengar jawab yarhamukallah. Kemudian ketika ruh sudah sampai di tangan, belum sampai di kaki, Adam melihat buah-buahan. Maunya diambil saja, pada ruhnya belum sampai ke kaki itu. Udah lapar, dia pengen makan. Maka dari situ manusia menjadi umat yang terburu-buru. Allah mengatakan dalam Al-Quran, khalaqnal insana min ajal. Kami ciptakan manusia terburu-buru. Kalau ingin hari ini, kalau bisa hari ini nampak di hadapannya. Itulah manusia. Ketika betul-betul ruh sampai di kaki, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, ya Adam, idhhab ila haula'il malaika. Pergi kau temui para malaikat itu. Maka Adam pun kemudian menemui para malaikat. Kemudian ucapkan ya Adam, assalamu alaikum. Maka Adam pun mengucapkan assalamu alaikum, dijawab malaikat wa alaikumussalam. Maka Allah mengatakan fa innahu tahiyyatuka wa tahiyyatu ummatika min ba'dik. Itulah salam penghormatan dirimu dan salam penghormatan umat setelahmu. Makanya assalamualaikum menjadi sebuah salam yang menjadi syariat kita. Ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Lah setelah itu kemudian Allah kemudian memerintahkan seluruh malaikat lah, ketika itu Ajazil ada di situ. Ajazil itu ada di antara malaikat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka sujud semua termasuk Ajazil. Semua malaikat sujud kecuali Ajazil. Apa yang menjadikan Ajazil tidak mau sujud? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, sombong, termasuk orang kafir. Kenapa bisa enggan dan sombong? Karena sebelumnya Ajazil ini, ketika Adam masih mengeras belum ditiupkan ruh, itu suka jalan-jalan nengok-nengok. Kadang dipegangnya patung Adam itu, masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang hidung. Masuk dari lubang hidung, keluar dari lubang mulut. Kemudian ditepuk-tepuk pula ada suara. Makanya Allah mengatakan min salsalin kal fakhar. Fakhar itu suara. Maka kemudian kata Ajazil, ini makhluk yang lemah ini, karena berongga masalahnya. Maka dia pun mengatakan di hadapan patung Adam yang belum ditiupkan roh, la in sullitu alayya la uhlikanna wala in sullitu alayya la u'siyanna. Kalau Allah serahkan makhluk ini kepadaku, ku buat dia hancur. Kalau Allah serahkan makhluk ini kepadaku, ku buat dia maksiat kepada Allah. Dari sini hasad muncul. Maka hasad itu penyakit pertama di bumi dan penyakit pertama di langit. Ini yang menjadikan aba wastakbara wa kana minal kafirin, itu penyakit hasad iblis itu. Makanya dia enggan, dia sombong, akhirnya dia kufur. Padahal kurang apa coba Ajazil itu hidup di alam malaikat. Sudah dikasih nikmat yang banyak loh. Kok bisa kufur dia? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Ajazil pun ketika sudah enggan tidak mau sujud kepada Adam, maka akhirnya dia pun berusaha untuk menghilangkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada Adam. Ketika ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla tasjud lima khalaqtu biyadai, wahai iblis, wahai Ajazil,
Kenapa kau tidak mau sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku? Maka iblis mengatakan apa? Jazil mengatakan apa? Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik ya Rabb. Kau ciptakan dia dari tanah, aku ciptakan kau dari api. Ini kias fasid namanya, kias batil. Kenapa? Siapa bilang tanah lebih baik dibandingkan api, lebih baik dibandingkan tanah? Tanah itu lebih baik dibandingkan api. Dengan tanah bisa bangun rumah, dengan tanah bisa berkebun, dengan tanah bisa bercocok tanam, dengan tanah bisa beternak, macam-macam. Api bisa apa? Api itu hanya membakar saja, ngancurin orang, ngancurin rumah, ngancurin bangunan. Ini kias batil namanya. Ya. Maka yang pertama kali mengkias batil itu ya iblis ini. Lah dari situlah Allah kemudian melaknat Ajazil. Sejak dilaknat itulah dia menjadi iblis. Ya. Menjadi iblis. Lah akhirnya kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan Adam ke sorga, jadi ketika itu Adam tidur. Setelah bangun kaget, kok ada cewek di sebelahnya. Ya kan? Akhirnya kemudian ditanya, "Man anti, siapa kamu?" Kata perempuan ini, "Ana Hawa." Saya adalah Hawa. Saya diciptakan dari tulang rusukmu. Makanya Rasul mengatakan apa? Khuliqatil mar'atu min dila'in. Diciptakan perempuan itu dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Kalau dipaksa diluruskan, patah dia. Kalau dibiarkan tetap bengkok, kata Rasul. Makanya nanti nih, antum kau keluar ke sini, kemudian menikah, dapat istri, kewajiban antum apa? Harus meluruskan. Harus meluruskan. Jangan suami ikut-ikut bengkok, nanti suami bengkok namanya. Jadi ketika di sampingnya ada Hawa ini, maka Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, "Uskun anta wa zaujukal jannah." Kalau gitu masuk kau ke dalam surga. Masuk kau ke dalam surga. Nikmati apa yang ada di surga itu. Di surga itu nikmat yang luar biasa. Mala ainun ra'at, kenikmatan tidak bisa dilihat mata. Wala udhunun sami'at, kenikmatan tidak bisa didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang terlintas dalam pikiran pun tidak bisa. Saking nikmatnya. Kurang apa nikmat surga itu? Allah uji Adam, kau boleh makan buah-buahan di situ, kau boleh minum dari berbagai macam jenis minuman di situ, tapi tolong wala taqraba hadhihi syajara, jangan dekat satu pohon ini. Itu saja. Ribuan pohon kau ambil buahnya, tapi yang satu pohon ini jangan kau dekat-dekat. Iblis tahu kelemahannya. Ketika itu iblis berada di luar sorga, sudah tidak bisa lagi masuk ke sorga karena sudah dikeluarkan dari sorga. Kemudian Allah buat jaga sorga dengan para malaikat. Iblis tidak bisa masuk. Rupanya Allah takdirkan ada binatang berbentuk ular yang boleh keluar masuk sorga dan tidak dihalau malaikat. Dari sini maka akhirnya iblis pun bekerja sama dengan ular itu untuk masuk ke dalam sorga. Ular ini pula kemudian terpengaruh dengan iblis tadi. Akhirnya iblis sembunyi di rongga ular, masuklah berhasil ke dalam sorga. Makanya ketika nanti iblis turun ke dunia, kemudian membuat istana di tengah lautan, maka dijaga oleh ular-ular di situ. Berdasarkan beberapa riwayat. Ya. Maka akhirnya setelah masuk ke dalam surga, Allah tahu, tidak mungkin Allah tidak tahu. Kenapa Allah tidak cegah? Karena Allah itu idza arada syai'an ahya asbabah. Kalau menghendaki sesuatu, pasti akan dihidupkan sebabnya. Karena Adam itu akan diciptakan oleh Allah menjadi khalifah fil ardi, kan itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti Adam itu bukan hidup di sorga, tapi di bumi.
Tapi bagaimana caranya Adam ke bumi? Disinilah maka dibiarkanlah ular itu masuk. Sesampainya kemudian di dalam sorga, akhirnya iblis ini berkongsi dengan ular. Mungkin bahasa kitanya, hei lar gitu ya. Ular, kau kasih was-was lah si Hawa tuh, biar aku yang hadapi Adam katanya. Akhirnya kongsilah dua makhluk yang jahat ini. Ular memberi was-was kepada Hawa, kemudian iblis datang kepada Adam. Fawaswasa lahuma syaitan. Maka syaitan pun, iblis pun memberikan was-was kepada Hawa. Kemudian iblis datang kepada Adam, was-was tidak bisa. Akhirnya membuat cara lain. Dengan apa? Cara sumpah dusta. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka si iblis dan ular bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwa mereka adalah orang yang ahli nasihat. Surga itu ala malaikat, ikhwan. Tidak mungkin ada orang bersumpah untuk sebuah kedustaan, karena belum pernah terjadi orang bersumpah untuk kedustaan, apalagi di langit, di alam malaikat, di surga lagi. Tak mungkin. Akhirnya kemudian Adam percaya saja. Ketika iblis mengatakan, ya Adam, demi Allah, sebenarnya Allah larang dekat-dekat pohon itu karena dua perkara, antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Agar Allah tidak jadikan kau malaikat atau kau jadi kekal di surga. Makanya Allah larang kau dekat-dekat katanya. Karena melihat, tidak mungkin dia bersumpah kok dusta gitu ya. Dari sinilah Adam terpengaruh dengan sumpah iblis. Didekati pohon itu, dimakanlah buah larangan itu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Allah buat lepas seluruh pakaian ahli sorga dari badan Adam dan Hawa. Kedua auratnya tampak. Maka Adam malu, Adam lari bersembunyi di pohon-pohon. Hawa malu, kemudian lari di pohon-pohon. Tapi Allah mengatakan, mau kemana hendak kau pergi wahai Adam? Kau mau sembunyi di mana? Maka Adam hanya mengatakan, tidak ya Rabb, aku tidak bersembunyi. Fa inni astahyaituka ya Rabb, aku hanya malu kepadamu. Dari kejadian inilah Allah berfirman, ihbitu minha jami'a, keluar kalian. Hei Adam, hei Hawa, hei iblis, hei ular, keluar kamu dari surga ini. Maka akhirnya mereka diletakkan di bumi. Ada yang mengatakan iblis diturunkan di Basra, kemudian ular diturunkan di Asbahan, kemudian Adam diturunkan di Urdun, di India sana, kemudian Hawa diturunkan di Mekah, dipencar-pencar itu. Akhirnya bertahun-tahun Hawa mencari Adam, Adam mencari Hawa, berjumpalah di sebuah bukit yang kemudian hari ini disebut Arafah. Namanya Jabal Arafah. Nagoya bukan, tapi di sana ya, di Mekah. Bukan Jabal Arafah Nagoya, Jabal Arafah yang ada di Mekah. Berjumpalah Adam dengan Hawa di Arafah, maka disebut Arafah. Anak muda bahasanya ta'aruf, kenalan gitu ya. Arafah ya. Maka dari situlah Adam melihat Hawa, Hawa melihat Adam. Berbahagialah keduanya dipertemukan. Maka sepakat keduanya bertobat kepada Allah. Dan kalimat yang pertama diucapkan keduanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat pertama yang diucapkan di bumi. Fatalaqqa Adam mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Ini kalimat yang diajarkan pertama kali adalah kalimat Rabbana, ya Rabb kami, zalamna anfusana, diri kami telah mendolimi diri kami ya Rabb, fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami menjadi hamba yang rugi. Fataba alaihi, dan Allah pun mengampuni dengan tobatnya Adam.
Berbeda pula dengan Ajazil yang sudah berubah menjadi iblis. Bukannya bertobat kepada Allah, malah dia pula kemudian bersumpah, wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ya Rabb, karena kemuliaan. Dalam ayat yang lain, fabima aghwaitani, karena engkau sudah membuat aku sesat. Celaka nih kata-kata iblis. Dia yang mau sesat, kenapa pula Allah yang membuat dia sesat? Dia mengatakan fabima aghwaitani. Gila si iblis ini. Fabima aghwaitani, karena engkau sudah menyesatkan aku. Seolah Allah yang menyesatkan, yang dia mau sendiri sesat gitu ya. La ughwiyannahum ajmain, saya akan sesatkan semua turunan si Adam itu. Akhirnya dari sinilah genderang perang terjadi, dimulai antara kubu Adam dan kubu iblis CS. Akhirnya kemudian setelah Adam alaihi salatu wassalam, karena memang dia pernah hidup di sorga, diajarkan segala sesuatu pengetahuan, maka akhirnya Adam pun diberikan pengetahuan untuk bercocok tanam. Mulai dari bercocok tanam, karena bumi itu dulu gersang, mulai dicocok tanam, banyak tumbuhan di mana-mana ya. Kemudian iblis pun mulai menggoda Adam, tapi Adam tidak bisa tergoda. Hawa tidak bisa tergoda, karena duanya sudah bertobat, tidak mau lagi bermaksiat kepada Allah. Karena tidak bisa menggoda Adam, tidak bisa menggoda istrinya, akhirnya iblis menunggu-nunggu keturunannya. Ketika Hawa melahirkan 20 kali, sekali melahirkan selalu kembar, perempuan laki-laki. Maka Adam punya anak sebanyak 40, 20 laki-laki, 20 perempuan. Coba 20 kali melahirkan nasi kembar saja, satu kampung ya. Akhirnya kemudian yang paling besar namanya Qabil, ada juga adanya Habil. Setelah kemudian keduanya dewasa, Allah berikan syariat supaya menikah, supaya memperbanyak keturunan, tapi dengan cara silang. Kembaran Habil menikah dengan Qabil, kembaran Qabil menikah dengan Habil. Rupanya iblis ada kesempatan. Ini kesempatanku untuk menggoda turunan Adam. Datanglah dia kepada Qabil. Bil, kau tengok tuh kembaran si Habil tuh, cantik enggak? Kau tengok kembaranmu sendiri, cantik tak? Iya, cantik kembaranku. Nampaknya dia kurang cantik. Mulai dikasih was-was di situ. Dari sini dia tolak dan mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahanda, aku tidak mau menikah dengan kembarannya si Habil itu. Saya mau menikah dengan kembaran saya sendiri. Adam itu bukan ayah diktator. Dia berdoa lagi kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara menyelesaikan pertikaian saudaranya ini. Dari sini Allah syariatkan apa? Disyariatkan untuk berkurban. Allah mengatakan, watslu alaihim naba abnai adam bil haq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Katakan ya Muhammad, ceritakan tentang dua kisah anak Adam. Yang keduanya berkurban untuk mencari pasangan. Allah terima yang satu dan Allah tolak yang lain. Yang ditolak ngamuk dan mengatakan saya akan bunuh kamu. Yang diterima mengatakan Allah hanya menerima kurban orang yang bertakwa. Sepakat ahli tafsir bahwa ayat ini bicara tentang Qabil dan Habil. Maka ketika kurbannya ditolak, setan datang lagi dan mengatakan, Bil, itu rekayasa ayahmu saja tuh. Udah ngotot saja. Akhirnya kemudian diberikan was-was ke telinga Qabil untuk menyelesaikan masalah, kau bunuh saja abangmu tuh. Masuklah was-was lagi untuk membunuh babangnya. Terang-terangan dia ngomong di hadapan abangnya dan mengatakan, la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Tetapi karena Habil ini sifatnya mirip dengan Adam, bahkan kalau seandainya Habil hidup, tentu dia akan jadi nabi setelah Adam. Dia mengatakan, la imbasatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah.
Kalau kau memang hendak membunuhku, bunuh saja. Tapi aku tidak akan membunuhmu, aku takut kepada Allah. Rupanya ini bukan gertak sambal nih. Bukan gertak sambal balado ya. Ini betul-betul gertak sambalnya ini. Ketika suatu ketika Habil tidak pulang-pulang, Adam pun mengatakan, Qabil, di mana abangmu? Tolong cari. Kok tidak pulang, sudah sore ini? Maka Qabil pun mencari Habil. Rupanya dilihatnya abangnya sedang tertidur. Iblis datang lagi membisikkan, Bil, lihat abangmu sedang tidur, ambil batu, benturkan kepalanya dengan batu itu biar dia mati gitu. Akhirnya betul diambilnya batu. Pengecut Qabil ini, coba kalau bergulat kalah dia, karena Habil itu kekar badannya, kuat. Tapi sekuat-kuatnya orang kalau lagi tidur digempur kepalanya mati juga kan itu. Akhirnya pas nengok dia lagi tidur, ambil batu, betul-betul dibenturkan kepalanya, mati dah. Akhirnya sudah mati, bingung nih, gimana nih, karena belum pernah terjadi pembunuhan kecuali itu, dan belum ada syariat fardu kifayah, sehingga bingung nih si Qabil ini mau diapakan jasad ini, disembunyikan. Ada yang mengatakan bertahun-tahun, tapi jasad itu tidak habis dimakan tanah, sampai ketika Qabil ini melihat burung gagak yang berkelahi dengan saudaranya, kemudian meninggal salah satu gagaknya. Tiba-tiba gagak yang masih hidup mencungkil-cungkil tanah, tiba-tiba menguburkan. Dari situlah kemudian Qabil pun mengatakan, kenapa aku kalah dengan burung itu? Dari situlah kemudian dia kuburkan abangnya Habil. Sampai Adam mengetahui, sedihlah Adam. Karena kesedihannya itulah akhirnya Allah ganti Habil dengan satu anak lahir tanpa kembar, namanya Syith. Dialah nabi kedua setelah Adam sebelum Idris. Syith artinya hibatullah, pemberian dari Allah. Ma'asyiral muslimin, para santri, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, sedikit kembali, jangan terlalu jauh cerita masalah itu. Kita akan kembali kepada masalah, gimana ini kok ada TikTok pula di sini. Jadi kembali ke masalah jin tadi. Sedikit kita akan mengenal bangsa jin. Watafidin, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cerita tentang bangsa jin ini, jin itu adalah makhluk yang tidak bisa dilihat. Makanya janin dalam perut disebut janin, karena memang tidak terlihat. Jin itu tidak terlihat. Apa sih bedanya jin dengan setan? Setan itu atau syaitan itu sifat, kalau jin itu zat. Dan setan itu bisa melekat pada jin, bisa melekat pada manusia, bisa melekat pada binatang. Jin yang jahat disebut setan, manusia yang jahat disebut setan, binatang yang jahat pun disebut setan. Makanya Rasul mengatakan kalbul aswad minasyaitan, anjing hitam itu dari setan. Ya. Jadi setan itu sifat. Ya. Dan tadi sudah saya katakan bahwa kalau cerita asal penciptaan jin ya dari api, tetapi anak turunannya tidak sebagaimana Sumia tadi, ya sama dengan manusia, tidak dari tanah anak turunannya. Lah kenapa Allah ciptakan jin? Pertanyaannya, Allah berfirman dalam Al-Quran, jawabannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali disuruh untuk beribadah. Jadi manusia, jin, malaikat semua beribadah kepada Allah. Semua beribadah. Tetapi ada yang beribadah, ada yang tidak. Beda dengan malaikat, beribadah semuanya karena tidak punya nafsu. Tapi manusia dan jin itu diberikan nafsu. Tapi dua-duanya makhluk mukallaf yang diperintahkan untuk
beribadah kepada Allah. Dan jin ini punya kemampuan melebihi kemampuan manusia di satu sisi. Seperti jin ini bisa memindahkan istana. Ingat ketika Nabi Sulaiman mendengar ada kerajaan dipimpin Ratu Balqis, dan Sulaiman ingin memindahkan kerajaan itu ke negerinya dari Yaman ke Palestina. Apa yang dikatakan Ifrit itu bawahannya iblis. Dia mengatakan, Sulaiman, aku akan pindahkan istana itu sebelum kau berdiri dari tempat duduk, qabla an taquma min maqamik. Ya, ini kemampuan jin, bisa memindahkan istana. Kalau hanya nyolong uang di celengan lebih mudah bagi jin. Ya, kalau antum hilang uang di lemari berarti ada jin yang ngambil. Jin dari manusia. Ya. Jadi jin itu bisa ngambil dari memindahkan barang. Nah, itu jin. Ya. Maka antum jangan jadi jin suka mindah-mindahin uang dari lemari kawannya. Ya, kalau dipindahin, kalau diambil kan masalah. Lebih jin dibandingkan jin jadinya. Ya. Jadi dia memiliki kekuatan luar biasa. Kemudian juga bisa tasyakul. Tasyakul itu bisa beralih rupa. Jin itu bisa menjadi manusia. Makanya ada cerita di kampung-kampung saya itu, dulu pernah dapat cerita di kampung saya di Majalengka sana. Ada preman, ketua preman, lomba minuman keras campur spertus. Antum tahu spertus? Ya. Minuman keras campur spertus. Kemudian dicampur pil BK. Antum tahu pil BK? Pil untuk anjing gila tuh. Jadi tua dicampur spertus, dicampur pil BK. Dicampur spertus, dicampur pil BK. Diminum. Anjing saja mati apalagi orang. Ya. Mati nih preman ini. Rupanya kawan-kawan premannya selama seminggu tidak ada yang berani keluar rumah. Rupanya preman takut hantu. Kemudian cerita-cerita, katanya kepala premannya hidup lagi. Di mana tuh? Tuh sering nongkrong di jembatan. Berarti bukan si tampan jembatan itu ya. Di situ. Lah sekarang pertanyaannya, mungkinkah orang yang sudah mati hidup lagi? Kita katakan tidak mungkin, mustahil. Tetapi pertanyaan, siapa yang nongkrong di jembatan itu? Maka sebagian para ulama, boleh jadi itu jin korin namanya. Setiap manusia itu ada korin. Ada korin dari malaikat, ada korin dari jin. Lah jin korin itulah yang terkadang tasyakul orang yang sudah mati, karena dia kawan orang ini sebelum matinya, jadi dia bisa tasyakul persis wajahnya seperti dia untuk menakut-nakuti manusia. Jadi jin itu bisa tasyakul, bisa berbentuk anjing, terkadang tasyakul seperti anjing hitam, terkadang juga berbentuk seperti kucing hitam, terkadang seperti gagak, terkadang seperti keledai, terkadang seperti kuda, macam-macam. Ya, karena Rasul mengatakan anjing hitam dari setan, bukan berarti semua anjing hitam setan, bukan. Terkadang keumuman jin itu suka dengan anjing hitam, maka kalau berbentuk anjing hitam, bisa saja itu jelmaan jin atau ya anjing kan gitu. Intinya bahwa jin itu bisa tasyakul seperti itu. Makanya kalau ada ular di rumah, atau umpamanya ada ular masuk pesantren antumnya, itu jangan langsung dibunuh. Ada cerita di zaman Rasul. Ketika perang Khandaq, para sahabat itu kan gali parit, menggali parit. Jadi mereka meninggalkan istri-istri mereka di rumah. Tetapi Nabi SAW disuruh membekali istri-istrinya dengan senjata. Dikhawatirkan ada serangan, karena dalam perang Khandaq itu kaum muslimin dikepung dari berbagai macam
penjuru. Makanya Al-Quran menyebut dengan perang Ahzab. Ahzab itu kelompok-kelompok, karena kaum muslimin dikepung oleh musyrik Arab, Yahudi, munafik, pokoknya ketakutan luar biasa. Maka istri-istri mereka dibekali pentungan atau senjata untuk mementung apalah kalau ada musuh. Rupanya ada seorang sahabat, istrinya itu di rumah mendapati ada ular. Karena ada ular, refleks saja diseranglah ular itu, tapi akhirnya ular itu menyerang istrinya. Datang suaminya setelah menggali hondak, dibunuhlah ular itu. Tetapi istrinya karena sudah terkena gigit, mati pula istrinya, ular itu pun mati. Dua-duanya mati. Maka sahabat ini lapor kepada Rasul tentang kejadian itu. Maka Rasul mengatakan, inna fil madinati jinnun, di Madinah ini ada jin. Ada jin muslim yang hidup di rumah-rumah kalian. Terkadang mereka tersakul seperti ular. Kalau mendapati ular di rumah kalian, jangan dibunuh dulu, tetapi katakan kepada dia, wahai ular, kalau engkau memang seorang muslim, jin yang muslim, bertakwalah kepada Allah, keluar kau dari sini. Sambil buka pintu. Ya, kalau disuruh keluar, pintulah ditutup, mau keluar dari mana? Kan itu. Nggak mau keluar juga, ngomong lagi, kalau kau jin yang muslim, keluar, bertakwalah kau kepada Allah, sampai 3 kali. Kalau ular itu nyumpet aja di pojok, sudah dibilang berkali-kali, diajak ngomong pun tak mau, maka berarti bukan jelmaan jin, memang ular beneran. Kalau seperti itu kata Rasul, boleh menghalau atau membunuhnya, tetapi setelah mengucapkan 3 kali ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru antum boleh bunuh dia. Jadi sebelumnya dihalau dulu. Ya, karena bisa jadi itu adalah jin muslim. Kalau jin muslim saudara kita dari kalangan jin, kita tidak boleh mengganggu mereka sebagaimana mereka tidak boleh mengganggu kita. Ya. Maka kehidupan jin bisa tasyakul dia. Dan jin juga sama dengan manusia, mereka makan. Bahkan terkadang makan pula sama antum. Karena kalau antum ketika makan tidak baca basmalah, berarti hakikatnya antum sedang makan sama setan di samping antum. Cuman nggak nampak saja. Kalau nampak antum pergilah kan. Oh, ada setan. Malah dikasih, ambil aja kan begitu ya. Takutan kan. Tidak kelihatan dia sedang makan dengan kita. Akhirnya nggak berkah yang kita makan. Makanya kalau makan baca basmalah. Kalau pakai pakaian baju, pakai basmalah supaya ketika terbuka auratnya jin tidak bisa melihat kita. Tapi ketika pakai baju tidak baca basmalah, ketika terbuka auratnya ganti baju, mereka senang melihat live namanya, melihat langsung gitu ya. Nah, masalah ini ya. Atau masuk kamar mandi. Kamar mandi itu tempat yang menakutkan ikhwah. Makanya Rasul mengatakan, katakan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Artinya jin itu sama dengan manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Ustaz yang masuk ini banci nih. Ini siapa yang goda dia nih? Ya mungkin juga ada jin banci juga kan gitu. Tapi yang jelas bahwa laki-laki dan perempuan, setan laki-laki ada setan perempuan, sama dengan manusia juga sama. Karena setan itu mereka diutus sebagai tentara iblis. Jadi iblis itu membuat istana di tengah lautan dikelilingi oleh ular. Kalau membaca kitabnya Isa Daud tentang dialog jin muslim, walaupun di kitab ini banyak kritikan, mengatakan bahwa istana itu ada di segitiga Bermuda sana. Wallahu a'lam. Tidak ada dalil tentang ini. Rasul hanya mengatakan bahwa istananya iblis itu di tengah lautan, sebagaimana perkataan Ibnu Sayyad atau Saf yang disangka Dajjal oleh Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma, istana iblis itu ada di tengah lautan. Ya. Artinya punya istana, dan setiap hari mereka, iblis ini sebagai kepalanya yang tidak akan pernah mati kecuali sampai kiamat, akan mengutus orang ke daratan. Goda orang itu. Goda yang sebelah sana, kau goda sebelah sana. Akhirnya ada yang meninggalkan solat, ada yang meninggalkan zakat, ada yang bakhil, ada yang tidak membaca Quran, macam-macam tergoda. Sampai akhirnya ada
tentara yang bisa memisahkan suami istri. Retak hubungan rumah tangga orang. Oh, iblis senang. Sini kamu. Diletakkan piala di kepalanya dan mengatakan, anta, oh kamu ini memang orang hebat, jin yang paling baik. Seperti itulah. Nah, dari sini ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza, intinya bahwa mereka bisa tasyakul. Luar biasa. Dan ingat bahwa di sekeliling kita ini ada jin. Antum kalau tidur jangan lupa berwudu dan baca doa. Kalau berwudu kemudian baca doa, kemudian antum tidur, maka di samping kiri antum itu malaikat. Kalau antum berbalik ke kanan, malaikat sebelah kanan mengatakan Allahumma ighfir lahu, ampuni orang ini ya Rabb. Kalau berbalik ke sebelah kiri, malaikat sebelah kiri mengatakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni orang ini. Tapi antum sudah tidak wudu, tidak baca doa, main ambil selimut kemudian ngorok, dipastikan antum diganggu setan. Ya, nanti dimimpikan ketemu genderuwo lah di dalam mimpinya. Ya, jatuh dari langit, tahu-tahu jatuh dari ranjang kan gitu ya. Siapa tahu kan itu. Nah, tetapi kalau antum mimpi buruk kata Rasul, suruh ta'awud. Kalau antum mimpi buruk nih, bangun tengah malam, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ludah ke arah kiri 3 kali. Kita tahu bahwa beriman dengan adanya jin dan syaitan adalah sebuah kewajiban. Karena yang mengingkarinya bisa kafir. Karena jin disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali keduanya disuruh untuk beribadah kepadaku. Disebutkan jin kemudian manusia karena itu urutan penciptaan. Jin lebih dulu diciptakan dibandingkan manusia. Jin lebih dulu menghuni bumi dibandingkan manusia. Karena jin ini sebelum manusia diciptakan sudah menghuni bumi ini. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala berikan tabiat, jin itu lebih banyak yang kufur daripada beriman, makanya mereka merusak. Mereka suka merusak bumi, menumpahkan darah di bumi dan begitu seterusnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yang pertama kali Allah ciptakan Adam alaihi salatu wassalam, ketika itu malaikat sempat protes dan mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah? Padahal kami ya Rabb adalah umat yang senantiasa bertasbih dan memuji-Mu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, kalian tidak tahu. Ya. Dan ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, malaikat baru tahu bahwa di antara turunan-turunan manusia ada yang menjadi nabi dan rasul. Ada yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan mereka para malaikat. Artinya manusia berbeda dengan jin. Karena tidak ada satupun nabi dan rasul yang diutus dari kalangan jin. Nabi dan rasul itu ada dari manusia saja. Jin hanya mengikuti nabi dari manusia. Dan jin Allah takdirkan tidak bisa dilihat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, maksudnya jin dan syaitan, mampu melihat kita, dia dan kesekutunya, dia dan kabilahnya, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Makanya kalau seandainya ibu bapak melihat di internet, kemudian muncul gambar-gambar yang dilukis seolah-olah itu gambar setan, gambar jin, dari mana dia tahu bahwa jin itu kayak begitu? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia melihat kalian dan kabilahnya di tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi kita tidak bisa menggambarkan mereka seperti apa.
bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, tetapi Rasul hanya mensifatkan bahwa rupa mereka itu buruk dan menakutkan. Tapi tidak ada manusia yang mampu melihat seperti apa bentuk mereka. Akan tetapi mereka bisa tasyakul. Tasyakul itu artinya beralih rupa. Dan kebanyakan beralih rupa itu kepada binatang-binatang yang berwarna hitam biasanya. Makanya Nabi SAW ketika mensifatkan anjing hitam, maka Rasul mengatakan kalbul aswad minasyaitan, bahwa anjing hitam itu terkadang jelmaan syaitan, atau kucing hitam yang menakutkan, terkadang burung hitam yang menakutkan. Jadi mereka suka warna hitam, ya. Nah dari sini maka kita tahu bahwa mereka tidak bisa dilihat tetapi bisa tasyakul. Tasyakul itu beralih rupa. Bisa umpamanya menjelma manusia, bisa. Seperti umpamanya kita sering mendengar ada orang mati kemudian kok bisa hidup lagi, gentayangan ke sana kemari. Yang gentayangan bukan orang yang mati. Ya. Orang yang mati itu kalau sudah masuk ke dalam kuburan dia nggak bisa lagi naik ke bumi. Karena ada barzakh. Barzakh itu benteng penghalang alam kubur dan alam dunia. Lalu siapa itu yang gentayangan itu yang mirip dengan orang mati itu? Kata para ulama itulah qarin. Karena setiap orang itu punya qarin dari jin. Qarinnya itulah yang gentayangan kemana-mana, yang kemudian menakut-nakuti manusia. Dari sini bahwa kita tahu bahwa jin itu tidak bisa memperlihatkan dirinya kecuali dengan beralih rupa ataupun dengan cara kita rasakan. Keberadaannya kita bisa rasakan sebagaimana malaikat keberadaannya bisa kita rasakan, maka jin dan syaitan juga sama bisa kita rasakan. Mereka itu di sekitar kita. Seperti umpamanya ibu dalam rumah mau ke kamar mandi, kok nampaknya kalau lewat di satu ruangan ini kok bulu kuduk agak merinding-rinding, kayaknya nggak tenang begitu kan, maunya cepat-cepat saja, pokoknya nggak tenang, mau ke kamar mandi maunya cepat-cepat saja, mau ke dapur gelap kayaknya takut. Lah itu maknanya kita bisa merasakan bahwa di sekitar situ ada jin dan setan. Ya, kita bisa merasakan. Makanya kenapa kemudian para ulama mengatakan bahwa jin itu terkadang untuk menakut-nakuti kita, mereka hinggap di beberapa media. Mungkin media bayangan, ya, seolah-olah kita melihat sesuatu sekilas kemudian hilang begitu saja, atau mungkin suara-suara yang seolah-olah ada suara yang jatuh padahal tidak ada yang jatuh, atau suara angin, atau suara gemuruh gitu kan. Terkadang mereka masuk ke media-media seperti ini untuk menakuti manusia. Artinya kita bisa rasakan mereka. Karena ibu bapak perlu ketahui bahwa mereka itu banyak. Jin-jin itu banyak sekali. Mereka punya pasukan yang besar. Mereka dipimpin oleh pemimpin-pemimpin jin yang kuat. Dan mereka bertebaran di seluruh dunia. Bahkan di sekitar kita. Bahkan di rumah kita. Karena jin itu ada yang menetap di rumah seorang muslim. Ada juga yang mereka gentayangan ke sana kemari, mencari kesempatan untuk masuk ke rumah kaum muslimin. Seperti umpamanya jin-jin yang menghuni kamar kita adalah jin-jin yang ada di kamar mandi. Memang mereka tinggal di situ. Mereka tidak pernah keluar dari situ. Makanya kenapa setiap orang yang masuk kamar mandi disuruh berdoa kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung darimu dari syaitan atau jin laki-laki dan syaitan atau jin perempuan. Sebab kalau seandainya kita tidak berdoa seperti ini kemudian masuk kamar mandi, maka mereka melihat aurat kita. Tapi kalau kita berdoa dengan doa ini kemudian masuk ke kamar mandi, walaupun kita telanjang, mereka tidak sanggup melihat kita, pandangan mereka terhalang. Makanya kenapa Nabi SAW mewanti-wanti, karena kondisi di kamar mandi itu menakutkan. Makanya dulu pernah saya ceritakan tentang, dan ini kisah juga datang dari salah satu syekh yang mengajar saya di Yaman. Jadi di daerah Hadraul Maut itu ada seorang guru yang sedang mengajar di sekolah dasar.
Jadi ada salah satu muridnya itu mungkin melakukan kesalahan di kelas, akhirnya dihukum. Rupanya hukumannya diletakkan di kamar mandi sekolahan, kemudian dikunci dan akan dibuka kalau habis pelajaran dia. Akhirnya setelah selesai pelajarannya, Allah takdirkan lupa dia. Masih terkunci itu di kamar mandi sampai dia pulang. Lupa kalau dia ngukum salah satu muridnya itu yang perempuan. Baru dia ingat tengah malam. Dia ingat bahwa dia telah menghukum salah satu santrinya. Dia ngomong sama suaminya dan mengatakan bahwa saya sudah menghukum salah satu murid perempuan saya di kamar mandi. Keduanya cepat-cepat datang ke sekolah. Kemudian setelah dibuka pintu kamar mandi itu, rupanya anak itu berubah. Jadi rambutnya yang tadinya hitam menjadi putih semuanya dan kulitnya menjadi keriput. Tua sebelum waktunya pada anak kecil itu. Artinya bahwa ketakutan yang berlebihan itu bisa merubah penampilan. Makanya dalam hadis Nabi SAW ketika menceritakan ngerinya hari kiamat, apa kata Nabi SAW? Orang beruban sebelum waktunya. Orang beruban sebelum waktunya. Dan dalam ilmu kesehatan juga demikian. Jadi kalau orang takut banget gitu kan, maka rambut itu akan memutih dengan sendirinya. Karena memang kamar mandi itu tempatnya syaitan. Sampai seperti itu kejadiannya. Makanya jangan sampai ibu bapak kalau nakal anaknya itu ngurungnya di kamar mandi, jangan. Ya, nanti diganggu setan. Nah dari sini khotufin muliakan Allah Azza wa Jal. Jadi ada jin-jin itu yang memang tinggal di rumah kita. Mereka tidak akan keluar. Mereka akan tinggal di situ saja. Tapi ada jin-jin itu yang memang tidak tinggal di rumah kita. Artinya mereka itu masuk ke rumah kita kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan saja. Tapi kalau tidak ada kesempatan, mereka tidak akan masuk. Contohnya hadis Nabi SAW yang mengatakan apabila seseorang yang masuk ke dalam rumah dan tidak membaca doa, Allahumma kharajna wa alajna wa alallahi tawakkalna. Bismillah, masuk rumah. Maka orang yang ketika masuk rumah kemudian dia membaca doa keluar rumah, masuk ke dalam rumah, maka syaitan yang sudah siap-siap ingin masuk juga ke rumah kita, mereka tidak akan bisa masuk. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, orang yang makan dan tidak baca basmalah atau minum ketika tidak baca basmalah, maka syaitan ikut makan di makanan yang kita sedang makan. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang anak kecil, ada seorang jariyah hendak makan tuh, tiba-tiba tidak baca bismillah, langsung mau ngambil kan. Kata Nabi SAW, dipegang tangannya, Qul bismillah, ucapkan bismillah dulu. Karena syaitan, kalau engkau tidak membaca bismillah, maka dia akan makan bersamamu. Maka dari sini ada setan-setan yang memang tinggal di rumah, permanen dia di situ bersama kita gitu kan. Ada setan-setan yang memang datang dari luar dan masuk ke rumah kita. Tapi ibu bapak tidak perlu takut. Walaupun di rumah kita ada jin yang permanen tinggal di situ, tidak perlu takut karena memang mereka tidak mungkin juga mengganggu kita kalau kita bisa menjaga diri. Ya. Kalau kita bisa menjaga diri. Makanya para ulama ketika menyebutkan tanda-tanda orang rumah itu terkena jin atau banyak setannya, salah satunya ketika terjadi pertengkaran antara suami istri. Ya. Ketika sering terjadi, kalau bertengkar biasa gitu kan. Tapi kalau selalu bertengkar, ada masalah sedikit bertengkar, masalah sedikit bertengkar, masalah sedikit bertengkar, berarti rumah ibu bapak itu banyak setan. Karena di antara keterangan sihir dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Harut dan Marut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Di antara ilmu sihir itu berusaha untuk supaya suami istri berpisah. Suami istri berpisah. Makanya mereka berusaha supaya suami itu menceraikan istrinya. Itu targetnya mereka. Jadi targetnya syaitan
yang diutus oleh iblis itu adalah bagaimana menghancurkan keluarga kaum muslimin. Jadi setiap hari iblis itu, istana iblis itu kan di tengah lautan. Jadi iblis itu setiap hari akan mengutus tentara-tentara yang banyak. Kemudian setelah mereka diutus dan pulang menghadap iblis, masing-masing ngasih laporan. Ada yang mengatakan saya berhasil membuat si fulan tidak sholat, membuat si fulan yang tadinya sedekah tidak jadi sedekah, macam-macam diceritakan di hadapan iblis. Tapi iblis diam saja, tidak merasa bangga, karena itu sudah biasa. Tapi ketika ada salah satu tentaranya mengatakan bahwa dia telah menceraikan antara dua keluarga, maksudnya suami istri, wah, baru dia bangga. Langsung diambil pangkatnya, diambil pialanya, kemudian diletakkan di atas kepalanya, kemudian dipeluknya. Dalam hadis seperti itu. Kemudian iblis memberikan imbalan yang besar kepada dia. Lah kenapa pertanyaannya iblis tidak begitu bangga mengganggu orang yang malas sholat, yang malas ibadah, dan sangat bangga dengan satu pasukan yang mampu mencerai-berai keluarga? Karena kalau orang malas sholat itu korbannya satu saja. Mamanya antum diganggu setan, akhirnya malas, akhirnya nggak sholat. Korbankan satu orang aja, antum aja kan itu. Coba kalau seandainya suami istri bertengkar, kemudian sampai suami menceraikan istrinya, korbannya berapa orang tuh? Korbannya suami plus keluarga suami, korbannya istri plus keluarga istri, korbannya anak-anak lagi, kan begitu. Anak-anak yang harusnya terbimbing oleh seorang ayah jadi tidak terbimbing, ya. Akhirnya musuhan, bukan suami istri aja yang musuhan ini, keluarga suami ikut mencela keluarga istrinya, keluarga istri ikut mencela keluarga suaminya, ramai akhirnya, ya. Dari situ kemudian kenapa alamat yang paling nampak rumah itu banyak setannya itu ketika sering bertengkar suami istri. Jadi kalau ibu bapak merasakan kok asik bertengkar saja di rumah itu, maka banyak setannya. Ruqyah itu, ruqyah rumahnya, ruqyah diri sendiri dan ruqyah rumahnya. Ruqyah rumah itu nggak susah, gampang. Ibu bapak bisa melakukannya, nggak usah ngundang ustadz, ngundang kiai. Ibu bapak juga bisa. Ambil air, kemudian kasih garam, gitu kan? Ataupun kalau memang bagus air lautan yang sudah asin itu, ya. Kemudian bacakan ayat-ayat ruqyahmu. Bacakan ayat-ayat ruqyah. Seperti apa ayat-ayat ruqyah itu? Surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, kemudian surah Al-Falaq, An-Nas, dan Qul Huwallah. Kemudian surah Kursi, ayat akhir Al-Baqarah, gitu kan? Atau ayat-ayat yang berkenaan dengan kisah tukang sihir Nabi Musa, tukang sihir Fir'aun ketika berduel dengan Nabi Musa, seperti dalam surah Yunus atau Toha umpamanya, kan? Dibacakan saja. Setiap dibaca ditiup airnya, setiap dibaca ditiup airnya. Sudah, itu jadi air ruqyah itu, ya. Tinggal kalau seandainya kita takut nih, ibu bapak main di rumah nih, di ruangan mana? Kalau lewat sini kok semua orang takut, bukan saya saja, istri saya, anak-anak kok takut kalau lewat sini, ya. Tinggal disemprot aja, selesai. Dan itu selalu seperti itu. Dan cara seperti ini difatwakan oleh Syekh bin Baz dan juga para ulama yang lainnya, membolehkan meruqyah rumah dengan media air dan garam itu, ya. Dan ini fatwa para ulama seperti itu. Ataupun dengan membaca Al-Baqarah setiap 3 hari sekali. Jadi kalau masih bertengkar ini banyak setannya di rumah, baca surah Al-Baqarah sempurna setiap 3 hari sekali. Kata Nabi SAW, man qara'a surat al-Baqarati yunfaru anhu minhu syaitan. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka setan-setan akan lari, setan-setan akan keluar dari rumah kita. Ada dalam riwayat, walaupun sebagian ulama melemahkannya, mereka akan lari dari rumah kita itu selama 3 hari. Jadi selama 3 hari mereka tidak akan balik, mereka akan tetap di luar. Baru setelah kemudian 3 hari kita baca lagi, setelah 3 hari kita baca lagi, ya, supaya
mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena pertengkaran itu salah satu penyulutnya dari syaitan. Salah satu penyulutnya. Ya memang tidak mesti dari syaitan, ya, tetapi kebanyakan pertengkaran rumah tangga itu dari syaitan. Makanya banyak-banyak isti'adzah, banyak-banyak berzikir, khususnya ibu-ibu ya, yang memang ibadahnya memang difokuskan di rumah. Kalau laki-laki itu kan di masjid, tapi kalau ibu-ibu itu kan difokuskan di rumah. Salat wajib lebih baik di rumah dibandingkan di masjid, salat sunnah lebih baik di rumah dibandingkan di masjid, baca Quran, zikir. Makanya Rasul mengatakan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya sepi kuburan itu. Jangan, rumah kita jangan seperti kuburan. Bacakan Quran, bacakan zikir. Kalau capek baca Quran kan sekarang sudah ada murotal, tinggal disetel kencang-kencang kan gitu, supaya syaitan itu lari. Nah ini diantara, dan jin itu perlu Bapak Ibu ketahui, tidak semua jin itu jahat. Ada jin yang beriman, ada juga jin yang kafir. Ada jin yang fasik, ada juga jin yang musyrik, gitu kan. Karena Allah yang mengatakan, wa inna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami, kata jin, ada orang-orang saleh, ada orang yang ahli salat, ada orang yang ahli puasa, ada orang yang ahli qiyam lail, ada orang yang ahli sedekah. Tapi ada juga yang tidak seperti itu. Maksudnya malas salat, malas puasa, malas zakat, malas zikir, malas baca Quran, gitu kan. Kunna tara'iqa qidada. Kita ini berjenjang-jenjang, sama dengan manusia kan. Ada yang ahli salat, ada yang ahli puasa, ada yang ahli sedekah, ada juga yang malas salat, bahkan tidak salat, ada juga yang malas puasa, bahkan sengaja berbuka di bulan Ramadan. Jadi kehidupan jin itu kurang lebih dalam beragama dengan kehidupan manusia. Ya. Akan tetapi orang-orang yang beriman dari kalangan manusia lebih banyak dibandingkan jin-jin yang beriman kepada Allah. Jadi secara mayoritas mereka lebih banyak kufur. Tapi manusia lebih banyak beriman, karena tabiatnya seperti itu. Jadi mereka itu juga ada yang suka taklim. Mungkin di masjid ini kita sedang ngaji, juga ada orang-orang jin-jin yang antum tidak lihat, dia sedang duduk di sini. Ya kan? Jangan-jangan di samping-samping. Jadi kita tidak tahu, tapi jin juga sama kehidupannya. Dan agama mereka sama dengan agama manusia. Artinya mereka mengikuti nabi manusia. Mereka mengikuti Nabi SAW. Makanya ketika Nabi SAW berdakwah di Taif, setelah tidak mampu berdakwah di Mekah dan diusir, Rasul mencoba mencari daerah baru untuk areal dakwah. Berangkatlah dia ke Taif. Sampai di Taif ditolak juga orang Taif. Bahkan lebih kencang lagi, sampai melempari Rasul, sampai Rasul berdarah-darah itu. Akhirnya Rasul keluar dari Taif, mau masuk Mekah takut, karena bagaimanapun orang-orang Mekah sudah mulai mengancam. Barulah Rasul bisa masuk ke Mekah itu setelah ada jaminan dari ayahanda Zubair bin Mut'im. Ya, dia ada jaminan di situ. Tapi sebelum ada jaminan, Rasul tidak berani masuk Mekah. Jadi Rasul berada di perbatasan untuk mencari yang bisa menjamin dia supaya bisa masuk Mekah lagi. Lah selama di perbatasan kota Mekah, Nabi SAW tersesat jalan sampai di kebun kurma. Disitulah Nabi SAW sholat dan mengencangkan suaranya. Rupanya ada sekitar 6 jin ataupun 7 jin itu nyasar ke situ. Karena kita tahu bahwa sebelum diutusnya Nabi SAW, langit itu tidak dijaga. Jadi jin itu bisa naik ke langit, mencuri dengar perkataan malaikat yang kemudian disampaikan kepada para dukun. Tapi setelah diutusnya Rasul, langit itu dijaga dengan cara apa? Memfungsikan bintang. Makanya kalau kita lihat meteor-meteor itu kan, di zaman itu meteor-meteor itu tanda Allah melempar setan, sehingga setan nggak berani lagi naik. Tetapi setelah diutusnya Rasul, maka tidak ada satupun jin yang mampu naik ke langit, karena akan dilempar oleh bintang. Sehingga kemudian pimpinannya iblis ini merasa heran, aneh, macam mana nih anak buah dia tidak bisa naik.
sehingga mereka disuruh untuk mencari-cari berita. Kenapa kemudian mereka tidak bisa dan tidak sanggup naik ke langit? Akhirnya disebarlah jin ke sana kemari itu, mencari berita, macam mana kok bisa terjadi seperti itu. Rupanya ada jin sekitar 6, 7 atau mungkin 8 nyasar sampai di kebun kurma. Tiba-tiba mereka melihat Nabi SAW sedang sholat dan membaca Al-Quran dikeraskan. Didengar sama jin-jin itu. Rupanya sedap juga. Akhirnya kemudian jin-jin itu beriman. Ya, beriman dengan Rasul. Dan itulah jin yang pertama kali beriman dari kabilah Yaman. Jadi jin-jinnya orang Yaman dulu yang pernah pertama beriman kepada Nabi SAW. Baru setelah itu mereka pulang ke Yaman dan mendakwai kepada jin-jin yang ada di Yaman. Maka ratusan bahkan ribuan masuk Islam. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi SAW agar Rasul menyempatkan waktu khusus untuk berdakwah kepada mereka. Makanya dalam hadis Nabi SAW, ketika Rasul pernah dalam giliran Aisyah radhiyallahu anha, di malam itu Aisyah kehilangan Nabi. Kemudian curiga, disangkanya Rasul ke istri-istrinya yang lainnya. Akhirnya dibuntutin dari belakang. Ya, biasanya orang poligami begitu. Ya, curiga istri pertama itu. Kalau perlu kasih GPS ditanya handphonenya. Jadi Aisyah ini akhirnya melihat, ini Nabi kemana nih? Dia udah curiga tuh kan. Jangan-jangan ke istri kedua, ketiga, keempat, kelima gitu kan. Rupanya Nabi SAW ke padang pasir. Ngomong sendiri gitu kan. Kemudian Nabi baru menjelaskan bahwa saya sedang mendakwai kaum jin. Ya. Artinya bahwa jin-jin itu mereka adalah agamanya sama dengan kita Islam, nabinya sama dengan kita Nabi Muhammad SAW, dan pada hari kiamat jin juga sama dengan manusia akan dihisab. Mereka akan dihisab. Di alam kubur juga akan ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Jin juga sama, karena jin-jin juga meninggal. Yang tidak meninggal cuma satu, iblis saja. Kalau iblis memang tidak akan meninggal karena dia sudah meminta perjanjian dengan Allah, fa'angdzirni ila yaumin yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan usiaku sampai dibangkitkan kiamat. Maka Allah mengatakan, innaka minal mundharin. Kalau begitu aku kabulkan permintaan. Jadi yang enggak mati cuman iblis. Kalau anak buahnya jin-jin mati sama dengan manusia. Dan mereka juga melewati alam kubur sama dengan manusia. Mereka juga akan ditanya seperti manusia ditanya, dan mereka juga akan dihisab seperti manusia akan dihisab. Mereka akan melalui proses timbangan, tatayyurus suhuf, menyeberangi siratal mustaqim, macam-macam keadaan hari kiamat. Mereka pun akan mengalami seperti yang dialami manusia karena mereka mukallaf. Mereka makhluk yang dibebani syariat sebagaimana Allah juga membebani syariat kepada manusia. Makanya kalau orang yang meruqyah itu, lihat jin yang masuk di situ. Kalau dia jin kafir, suruh masuk Islam. Ya. Kalau dia jin yang mukmin fasik, suruh bertobat. Ya. Kalau dia tidak mau masuk Islam, tidak mau bertobat, boleh kita bunuh. Dengan cara apa? Dengan membacakan Al-Quran sampai dia terbakar. Cara membunuhnya seperti itu. Bukan ngambil pisau kemudian nusuk orang yang kesurupan, mati juga seorang-orangnya ya. Jinnya tak mati. Ya, bukan begitu cara membunuhnya, tapi dengan cara dibacakan ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran bagi mereka itu panas dan bisa membakar dan bisa membunuh. Ya, makanya kenapa ruqyah itu kebanyakan dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang mengajarkan doa-doa ruqyah, karena mereka hanya takut dengan itu. Ya, makanya kita ruqyah diri sendiri. Atau anak kita gitu kan, kalau sakit sering nangis malam-malam kok nggak mau berhenti, ya boleh juga itu mungkin diganggu syaitan. Ruqyah oleh kita, bacakan ayat-ayat ruqyah, jangan panik ya. Bacakan ayat-ayat ruqyah, pegang ubun-ubunnya, bacakan surah kursi, surah Al-Fatihah, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq. Insyaallah kalau memang ini datang dari gangguan jin akan hilang tuh, akan sembuh dengan sendirinya ya. Jadi alam jin itu kurang lebih dengan alam manusia, tetapi bedanya mereka tidak bisa dilihat dan mereka mampu melihat kita. Sesuatu yang tidak bisa dilihat
kalau kita berperang dengan mereka, otomatis mereka akan lebih menang dibandingkan kita. Kalau kita melawan musuh yang tidak kelihatan, itu susah dikalahkan kan. Beda kalau musuh kita kelihatan, mungkin bisa kita kalahkan. Tapi kalau musuhnya nggak kelihatan, itu susah kita kalahkan. Artinya bahwa kemenangan bagi mereka mengalahkan kita itu lebih besar kemungkinannya dibandingkan kita mengalahkan mereka. Tetapi walaupun demikian, agama Islam mengatakan bahwa sekuat-kuatnya jin, walaupun mereka tidak bisa dilihat oleh kita dan mereka bisa melihat kita, dan mereka punya tentara yang banyak dan pasukan yang kuat, tetap saja Allah mengatakan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, bisa kita lawan ya. Bagaimana cara melawan mereka? Cara melawan mereka dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan doa ya, itu cara melawan mereka. Karena kita tidak mungkin melawan mereka dengan senjata, dengan pedang, dengan pistol. Nggak mungkin, mau nembak siapa nggak kelihatan ya. Jadi cara memerangi mereka itu dengan ayat-ayat Al-Quran, seperti umpamanya doa-doa ruqyah ataupun zikir-zikir pagi dan petang. Karena di lingkungan kita sendiri dalam rumah itu ada saja setannya. Di kamar kita ada setannya, di kasur kita ada setannya, ya kan, di ruangan tamu ada setannya. Hampir semua isi rumah itu kalau tidak berzikir setan semuanya. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan kalau kita hendak tidur, kita disuruh baca apa? Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian diusap-usap sampai sekenanya 3 kali ya. Jadi baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa, min syarri nafatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Usap-usap. Begini kan? Nah, sekenanya usap-usap. Nanti baca gitu lagi. Baca 3 kali. Ya, baru membaca doa tidur, baru tidur. Ya. Karena kata Nabi SAW, maka selama dia tidur sampai pagi hari, maka dia terhindar dari sihir. Kalau sihir saja kiriman orang tidak bisa menyihir orang ini, maka tentu jin-jin yang tidak dikirim orang dan iseng-iseng masuk ke tubuh kita tidak bisa lagi. Yang kiriman saja nggak bisa masuk, apalagi jin-jin yang biasa. Karena jin yang kiriman ini bukan sembarang jin. Karena ini ada perjanjian antara dukun dengan tukang, dengan jin-jin yang sakti kan begitu. Nah, ini salah satu contoh bahwa mereka itu lemah. Makanya ada satu kisah di zaman Rasul. Abu Hurairah radhiyallahu an adalah sahabat yang disuruh Rasul untuk menjaga badan zakat, Baitul Mal. Disuruh tuh. Tiba-tiba malam hari ada orang nyuri zakat. Dikejar sama Abu Hurairah, ditangkapnya. Kamu nyuri. Ya. Akhirnya dia mengatakan, ya Abu Hurairah, fa inni kabir, wali hajah, wali muhtaj, wali iyal, wali fakir. Ya, dia mengatakan, ya Abu Hurairah, saya ini sudah tua, banyak kebutuhan, saya fakir, keluarga saya miskin, tolong faghfirli, ampuni saya, lepaskan saya, katanya. Dilepaskan sama Abu Hurairah. Kemudian besoknya Abu Hurairah berjumpa dengan Rasul. Rasul tahu, karena yang ngasih tahu siapa? Jibril. Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ma fa'alta bi asiratikal barihah. Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan pencuri yang kau tangkap itu? Abu Hurairah cerita begini, Rasul, semalam sudah kutangkap, alasannya saya miskin, butuh makan, butuh ini, saya kasihan, saya lepas dia. Kata Nabi, nanti malam datang lagi dia. Betul, malam itu datang lagi, ditangkap lagi, alasannya sama, dilepas lagi. Kemudian kata Rasul, kenapa kau lepas? Nanti malam datang lagi. Kasih tahu sama Nabi, nanti malam datang lagi, katanya kan. Betul, datang lagi, ditangkap, nggak bisa, kata Abu Hurairah. Kata Nabi, kau tidak boleh saya lepas. Saya hadapkan kamu kepada Rasul.
Tapi orang ini tetap mengatakan, ya Abu, tolonglah lepaskan saya. Sudah gini saja. Bagaimana maukah aku ajarkan kepadamu satu kalimat? Tapi habis itu kau lepaskan saya. Idza awaita ila firasik fakul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la ila akhiril ayat surah Kursi. Kata orang ini, wahai Abu Hurairah, maukah ku ajarkan kepadamu sesuatu? Kalau engkau ingin tidur, jangan lupa baca surah Kursi. Kalau engkau baca surah Kursi, setan akan lari dari tidurmu. Kemudian dilepas sama dia, karena udah ngasih amalan. Besoknya datang kepada Rasul bercerita, Rasul sudah tahu duluan. Maka Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, tahukah kamu siapa dia? Pencuri yang 3 hari berturut-turut nyuri itu, kamu tahu siapa dia? Abu Hurairah mengatakan, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasul yang tahu, saya nggak tahu. Kata Rasul, dia adalah syaitan. Sadaqaka wa huwa kadzub. Apa yang dia ucapkan kepadamu, bahwa apabila engkau hendak tidur baca surah Kursi, kemudian setan akan lari, itu benar. Tapi dia sendiri pendusta. Setan sendiri pendusta, tapi yang diajarkan itu benar. Ya. Dari sini faedahnya, terkadang setan itu ketika menggoda manusia tidak bisa dari jalan yang buruk, maka dia akan cari jalan yang baik. Orang ini suruh nggak sholat, nggak bisa, sih sholat terus kan. Maka setan mengatakan, biarkan sholat aja, sholat yang banyak, sholat yang banyak. Kemudian dimasukkan benih-benih riya, benih-benih takabur, ya kan? Orang suka belajar, susah ini, malas. Orang ini kok semangat, dimakin disemangati setan, belajar yang pintar, belajar yang kuat gitu kan. Kemudian ditanamkan sifat takabur, ya, membantah ulama, kemudian macam-macam gitu kan. Itulah syaitan. Makanya jenjang setan itu kan yang pertama menggoda manusia, tingkatan yang paling tinggi dulu, namanya syirik. Orang itu suruh syirik dulu. Enggak bisa syirik, tingkatan kedua bid'ah. Enggak bisa bid'ah, tingkatan ketiga dosa-dosa besar. Enggak bisa melakukan dosa besar, tingkatan yang keempat dosa-dosa kecil. Enggak bisa juga digoda dengan dosa kecil, maka tingkatan yang terakhir disuruh disibukkan dengan perkara yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Nah, itu urutannya begitu. Dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Enggak bisa dengan yang ini, enggak bisa dengan yang ini, sampai yang terakhir enggak bisa apa-apa. Maka setan akan menyibukkan dia dengan perkara yang tidak ada faedahnya. Memang enggak dosa, tapi enggak ada manfaatnya. Ya. Makanya kenapa bahasa Al-Quran mengatakan wala tattabi'u khutuwat syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah gitu kan. Menunjukkan bahwa setan itu banyak langkahnya, nggak bisa begini, nggak bisa begini, nggak bisa begini. Nah, sampai hamba itu tunduk di hadapannya. Dari sini ikhwatu fiddin, pentingnya kita melindungi diri sendiri, melindungi keluarga dari gangguan syaitan. Karena salah satu yang tampak saja adalah di pertengkaran. Jadi kalau orang suka bertengkar, tetangga nggak suka dengan tetangganya, itu kan suka memusuhinya, mengadu domba. Nah, itu memang banyak setan di sekitar kita gitu kan. Tapi tidak perlu takut, tetapi kita harus mensikapi bagaimana muamalah dengan mereka gitu kan. Bagaimana kita muamalah dengan jin ini. Ya, mensikapinya bagaimana? Nggak perlu takut, nggak boleh takut seorang mukmin dengan mereka. Ustaz, bagaimana masih takut juga? Saya lewat kuburan suka merinding-rinding. Ya, saya lewat yang gelap-gelap makin merinding. Ya, apalagi ada suara anjingnya makin merinding gitu kan, makin laju tuh langkahnya. Apa takut sama setan syirik? Tidak syirik. Orang takut sama setan itu wajar. Kenapa? Karena setan musuh. Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwah. Setan bagi kalian musuh, ambil dia sebagai musuh. Artinya kalau kita takut musuh wajar kan begitu. Di dunia saja sesama manusia kita punya musuh takut. Ya, kalau takut musuh nggak apa-apa, sekedar takut lah ya. Tetapi kalau sampai ketakutan itu melakukan hal-hal yang menyimpang, itu yang tak boleh. Ya, karena kita takut banyak setan di rumah, didatangkan dukun untuk ngusir setan di rumah. Bukan takut sama setannya masalah, datangkan dukunnya itu yang masalah. Ya. Atau menaruh raja-raja, jimat-jimat, atau melakukan hal-hal yang tidak ada sunnahnya mengusir setan, itu yang tak boleh.
Kalau takutnya saja tidak ada masalah. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau setan datang menakut-nakutimu, jangan pedulikan, cukup yakin baca basmalah, kata Rasul. Bismillah, bismillah, itu saja. Jadi kalau seandainya kita lewat kok rinding-rinding, bismillah, bismillah, itu saja, cukup. Itu sabda Nabi, kita harus yakin. Mereka juga tidak mungkin mencekik ibu. Nggak ada ceritanya orang takut-takut dicekik gitu kan. Kalau sama manusia bisa dicekik, itu bisa dibunuh. Mereka nggak bisa. Mereka sendiri takut dengan kita sebenarnya. Sebagaimana kita takut kepada mereka, mereka pun takut kepada kita. Karena kita ini musuh mereka. Mereka takut juga. Kalau kita berani, mereka takut. Kalau kita takut, mereka berani. Nah, makanya Nabi SAW ketika berbicara kepada Umar, wahai Umar, kalau engkau berjalan nih di satu jalan, kemudian setan berjalan di jalan yang sama dengan jalan yang kau lewat di situ, setan lari dari kamu. Umar kan nggak lihat setan ya, tapi Nabi SAW bersabda seperti itu karena wahyu. Bahwa setan itu takut sama Umar gitu kan. Kenapa? Karena Umar itu seorang sahabat yang ahli ibadah. Makanya takut kepada ahli ibadah. Mereka takut, itu menunjukkan mereka takut gitu kan sama manusia. Sebagaimana kita takut kepada mereka. Ya, tetapi tidak perlu takut. Ya, yang penting kita bentengi, Bu ya. Jadi kalau seandainya di waktu maghrib Rasul melarang jangan buka pintu, ya tutup maghrib karena setan itu berkeliaran di situ. Baru kalau setelah agak malam boleh kita buka jendela. Sebelum tidur kita tutup, baca bismillah semuanya. Sampai pun naro tutup panci gitu kan, banyak masakan belum habis, baca bismillah Bu, supaya setan gak ngangkat. Ya, makanya setan itu juga menanti-nanti makanan dari kita. Sebagian ulama mengatakan salah satu makanan jin apa? Tulang. Jadi kalau orang makan tulang, anggaplah sop tulang gitu kan, kemudian setelah habis daging yang kita makan, kemudian kita lempar ke tong sampah, baca bismillah, bismillah, maka tulang itu akan tumbuh kembali dagingnya dan akan dimakan jin. Akan dimakan jin. Karena itu makanannya. Ya. Kok bisa tumbuh? Saya nampak tetap aja tulang. Iya kan beda gitu. Maksudnya ditumbuhkan daging yang hanya dilihat oleh mereka. Kita aja nggak tahu bagaimana cara makannya, apa seperti kita congo juga gitu kan. Kan nggak tahu kita seperti apa makannya, kan gaib gitu kan. Kok nampak gak gerak-gerak tulangnya kan gitu. Yang nggak tahu itu kan alam gaib. Karena alam jin itu salah satu alam yang kita harus beriman saja. Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surah Al-Baqarah di awal. Ya. Maka cukup beriman. Wallahu alam, ini diantara sekelumit tentang alamul jin wasyayatin.